Berikutnya adalah kita lihat pengujian terhadap kontrol input di sini. Yang dimaksud dengan kontrol input itu adalah tentu saja bagaimana pengendalian ini dilakukan terhadap input dalam rangka mengecilkan risiko terkait dengan memasukkan data ke dalam sistem. Bagaimana sekecil-kecilnya risiko yang bisa menghadang terhadap tujuan proses. Nah, di sini tentu yang harus diperiksa adalah metode untuk memperoleh data itu. Ditanyakan atau diuji pengendaliannya bagaimana. Supaya data yang dimasukkan juga itu data yang sudah bersih, tidak sembarangan data, karena itu bisa mempersulit proses kalau sembarangan data, dan seterusnya. Demikian juga harus juga dilihat di sini persoalan performansinya, ya, dan keakurasian dari mekanisme menginputkan data, menggunakan metode yang pas atau tidak pada saat melakukan data capturing misalnya. Nah, ini harus diperiksa, dilakukan wawancara, tentu saja ditanyakan, dan kalau perlu diuji coba langsung melalui akses yang diberikan tadi. Selanjutnya juga masih harus diperhatikan di sini tentang data-data, sumber-sumber datanya. Apakah valid atau tidak? Nah, tentu saja yang dimaksud di sini, validitas itu bisa saja dilihat secara gelondongan, ya. Sumber-sumber data itu diambil dari mana gitu. Tetapi bisa juga kalau mau lebih teliti dilihat secara rincian data itu dengan cara disampling tentu saja. Tidak perlu semua populasi datanya diuji, tetapi melakukannya melalui metode sampling itu bisa juga. Tapi yang jadi tujuan di sini validitas data, inputnya itu sudah benarkah sesuai dengan yang seharusnya untuk menjamin, karena proses yang disiapkan adalah proses untuk memproses input yang sudah ditentukan. Kalau salah input berarti prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan persoalan perhatikan supaya tidak terjadi invalid transaction, tidak validitas transaksinya tidak terjamin karena bisa saja salah inputnya. Itu juga harus diperiksa, dilihat, direview, kan, dan diaudit jelas di akhirnya. Kemudian ini juga dalam rangka untuk meyakinkan bahwa kesalahan-kesalahan yang mungkin tertangkap pada saat proses input itu bisa segera diatasi. Jadi jangan nunggu proses masuk sampai langkah yang jauh, tapi pada awal-awalnya juga sudah bisa dilakukan penanggulangan gitu loh, yang diinginkan dari pengujian kontrol di input ini. Berikutnya juga terkait dengan input di sini, hal yang perlu diperhatikan seperti yang tadi pada saat kontrol akses itu, kita juga harus melihat di sini untuk autentikasinya, ya, akurasinya juga, ya, kelengkapannya dan ketepatan waktunya. Ya. Authenticity dilihat di sini, akses at the screen seperti apa, mekanisme yang digunakan seperti apa. Seperti tadi, pakai username, pakai password, atau pakai cara yang lain, sehingga dia terautentikasi sebagai pengguna dari akses atau dari sistem ini. Sehingga tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Begitupun keakurasiannya. Nah, di sini validate data enter, yang harus dilakukan memvalidasi data yang dimasukkan. Ya, terkait dengan persoalan input, tentu bisa saja ini kaitan dengan autentikasi, bisa juga data yang akan diproses. Harus divalidasi. Seperti tadi, udah benar ini. Data yang harus dimasukkan, yang harus diproses adalah data input ini. Demikian juga persoalan kekompletan, kelengkapan di sini. Ini harus diuji melalui, apakah itu dilakukan melalui through error handling prosedur, adakah prosedur untuk menghadapi atau untuk menguji jika terjadi error. Bisa saja data itu demikian banyak. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa data itu sudah bebas dari error? Dalam hal ini, ya tentu kita harus tanyakan kepada petugas-petugas di lapangan atau aplikasi yang disiapkan untuk menghandle error-error jika mungkin ada.
dan untuk memuluskan bahwa ini sudah terjamin bebas dari error. Timeliness juga sama di sini. Persoalan ketepatan waktu terjadi pada saat aliran transaksi, gitu kan, pada saat logging dan pada saat pembuatan laporan. Ini juga yang harus diperhatikan persoalan ketepatan waktu dan harus dilakukan pengujian saat di sisi inputnya ini. Berikutnya kita akan melihat di sini pengujian atas proses, kontrol-kontrol terkait dengan proses. Di sini tentu saja kontrol-kontrol proses itu adalah terkait juga persoalan akurasi, kelengkapan, dan juga ketepatan waktunya itu. Bisa saja di situ menggunakan prosesnya itu secara batch atau secara online. Tetapi persoalan akurasi, kelengkapan, dan juga ketepatan waktu tetap menjadi persyarat yang harus dipenuhi dalam proses ini. Maka karena itu di sini tentu harus diuji juga keakuratan prosesnya dengan cara melihat hasil proses antara kriteria dengan kenyataan itu. Bagaimana? Cocokkah? Akuratkah? Apakah bisa dilakukan dengan aplikasi ataupun bisa juga dilihat atau langsung dilakukan uji coba misalnya. Yang di situ tentu bisa saja menjadikan benar proses yang dijalankan itu, tidak terjadi penyimpangan. Kemudian masih terkait dengan persoalan pengujian atas proses di sini ya. Nah, tentu di sini juga terkait dengan completeness, terutama pada proses batch dengan cara bandingkan antara transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar. Bagaimana? Nah, tentu saja di sini ada kriteria kan, inputnya apa, outputnya apa, sesuai dengan yang diminta requirement-nya itu oleh sistem tadi, maka jika itu terpenuhi berarti di sana sudah berjalan atau sudah komplit di sini ya, sudah tercapai completeness dari proses itu. Nah, dalam hal ini ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan untuk menguji completeness ini. Itu artinya di titik inputnya, tentu harus dilihat dari proses inputnya. Kemudian di sini major processing modules. Di sini bagaimana terjadi modifikasi data tadi. Artinya dari input menjadi nanti output itu tentu itu ada modifikasi, ada perubahan. Perubahan-perubahannya itu sesuai dengan seharusnya atau tidak, nah, itu perlu dilakukan pengujian di sini ya. Kemudian juga branching point. Di sini ada dalam rangka memilah, men-split atau menggabung, merge data transaksi. Nah, karena bisa saja di dalam proses itu begitu. Ada data yang harus digabungkan atau malah dipilah. Nah, sudah tepatkah, sudah benarkah, sesuai dengan kriteria dan seharusnya begitu, dan seterusnya. Dan nanti perlu juga dilihat dari sisi outputnya. Nah, tentu di sini harus dilihat jumlah record yang ada di bagian input dan juga record yang ada di bagian output. Artinya tentu saja ini masuk kriteria completeness. Harus jelas jumlahnya input sekian, output sekian. Apakah harus sama atau harus jadi setengahnya? Bisa jadi begitu. Atau dari satu menjadi 1,5, satu menjadi 2. Nah, itu tentu ada di dalam mekanisme atau prosedur. Tetapi semuanya itu tentu yang harus diuji oleh seorang auditor. Benarkah terjadi mekanisme itu yang dipersyaratkan di dalam prosedur misalnya. Berikutnya kita lihat di sini pengujian atas output. Testing atas output control. Di sisi output, tentu saja kita juga harus melakukan pengujian terhadap kontrolnya di sini. Dengan catatan bahwa kontrol output itu memang harus menjamin integritas dari output dan distribusi dari output tadi itu harus dengan benar dan juga tepat waktu sesuai dengan seharusnya. Nah, dalam hal ini kita harus menguji sasarannya ke sana, ya,
sebagai auditor. Benar bahwa hasil output itu terintegrasi dalam pengertian sesuai dengan kriteria yang dituntut oleh sistem tadi, itu hasilnya. Dan pada saat pendistribusian, apakah bisa menjadi input bagi modul atau proses berikutnya, atau sudah menjadi produk akhir yang harus diterima oleh pihak-pihak tertentu, itu dengan cara yang benar juga. Nah, dalam hal ini tentu saja yang harus diperiksa di situ adalah prosedur untuk melakukan verifikasi bahwa data itu sudah lengkap, akurat, dan juga benar kalau itu harus direkam. Dalam arti direkam di sini tentu saja di storage, di tempat penyimpanan data, atau bisa juga nanti direkam dengan cara-cara yang lain. Demikian juga harus dilihat di sini ada jaminan bahwa output tadi itu dihasilkan secara terpusat, sentral, ya, dengan catatan jika itu dilakukan secara terpusat, maksudnya jika dilakukan secara terpusat dengan catatan bahwa di sini ada jaminan terhadap keamanan dari output tadi, bisa saja nanti ada petugas-petugas untuk memberikan pengamanan itu, apakah secara fisik maupun secara software, gitu kan. Dan juga pendistribusiannya itu dengan tepat, tidak menyimpang dari seharusnya. Demikian juga jika di output tadi itu didistribusikan melalui komunikasi data, artinya melalui jaringan online, di sini juga harus terjamin bahwa pengendaliannya itu benar juga. Ya tentu di sini harus dilakukan pengujian. Kalau di atas tadi secara fisik dan terpusat, jelas di situ keamanan terjamin. Nah, secara online pun tetap harus memberikan jaminan. Tentu dalam hal ini harus diperiksa juga mekanisme pengendaliannya seperti apa. Dengan cara diwawancara kepada petugas, lihat petunjuk-petunjuk teknisnya atau SOP yang harus dijalankan oleh masing-masing petugas tadi. Masih terkait dengan persoalan kontrol output ya. Di sini kaitan dengan rekonsiliasi atau istilah lainnya islah. Ya, biasanya ini rekonsiliasi membandingkan satu dokumen dengan dokumen lain ya. Nah, dalam hal ini bahwa output tadi itu memang harus dilakukan verifikasi. Harus dilakukan rekonsiliasi, diislahkan antara di sini antara independent source should be verified against dibandingkan dengan sumber-sumber yang independen, hasil yang kita dapatkan. Jadi rekonsiliasi itu output hasil yang kita peroleh dari sistem itu, bandingkan, lakukanlah verifikasi dengan sumber-sumber independen. Jika katakanlah contohnya misalnya jika itu diproses secara manual, kalau itu proses-proses komputasi, bisa saja melalui itu artinya independent source atau cara-cara yang lain. Nah di sini diberikan contoh di sini harus dilakukan rekonsiliasi antara detail balance due in the account receivable system, transaksi yang dipostkan atau dicatat di dalam general ledger itu bisa direkonsiliasi dibandingkan dengan pembandingan balance di sini di account receivable, penerimaannya itu ya. Nah, artinya transaksi itu sebagai bagian dari general ledger, kemudian dilakukan verifikasi, bandingkan dengan data-data yang ada di account receivable-nya. Itu untuk melihat bahwa output tadi sudah terverifikasi dengan benar. Artinya ini juga bagian dari pengendalian output. Kemudian juga di sini data yang itu adalah dari lebih satu aplikasi, dua atau lebih aplikasi, tentu juga itu harus dilakukan rekonsiliasi untuk melakukan verifikasi terkait dengan persoalan konsistensinya. Sebagai contoh di sini, sistem inventory, sistem perbendaharaan di sini,
pergudangan. Sistem pergudangan di sini ya may use purchasing information, bisa menggunakan data mengenai pembelian itu kan untuk melihat di sini melakukan pemesanan terhadap barang-barang berikutnya. When to reorder an accounting system. Artinya berdasarkan data-data dari data pembelian yang ada di inventory system itu, maka kapan harus melakukan pembelian ulang, itu pemesanan ulang, itu bisa dilihat dari di sini sistem akuntansi dari laporan keuangan, for financial statement, dan billing system for invoice. Nah, ini beberapa data yang bisa dilakukan rekonsiliasi, bandingkan maksudnya antara data yang satu dengan data yang lain terkait dengan persoalan pembelian barang berikutnya. Katakan. Data-data ini dilakukan cross-check, dilakukan rekonsiliasi, sehingga tidak menyimpang dari seharusnya. Artinya di sini output yang harus dikeluarkan itu akan sesuai, gitu kan, antara data yang dihasilkan dari aplikasi lain dengan aplikasi yang lainnya lagi. Nah, ini yang kerap terjadi, perbedaan data dalam sistem informasi. Kadang cerita data yang sama, tapi dari satu aplikasi dengan aplikasi yang berbeda, pada data yang harus dikeluarkannya sama, itu bisa saja lain, berbeda. Karena dibutuhkan rekonsiliasi. Atau dalam bahasa lainnya itu, rekonsiliasi itu coklit, pencocokan dan penelitian antara beragam data yang bercerita tentang data yang sama, yang dihasilkan dari berbagai aplikasi itu harus sama, direkonsiliasi atau dicoklit. Masih terkait dengan pengujian terhadap kontrol-kontrol output di sini. Di sini terkait dengan persoalan distribusi ya, atau istilah lainnya diseminasi gitu, terhadap output itu. Tentu di sini harus terdefinisi dengan jelas, baik secara fisik dan juga secara logik juga kan. Itu di sini supaya dilakukan direview. Kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan mereview dari petugas-petugas. Nah, dalam hal ini kita sebagai auditor harus minta bukti-bukti review tadi itu. Data-data bahwa itu selalu dilakukan di review setiap pendistribusian. Artinya tentu di sana melibatkan beberapa pihak. Ada pihak secara melaksanakan langsung di lapangan, pihak pelaksana ini melapor kepada supervisornya, gitu kan, kepada pengawasnya, kemudian supervisor juga melaporkan kepada manajernya misalnya. Nah, semuanya itu bagian dari proses review terhadap distribusi output. Harus dibuktikan dalam bentuk data-data. Kemudian juga di sini ya harus dilakukan review juga terhadap sistem yang lebih dari satu. Bisa saja berbeda dan organisasi yang berbeda. Artinya informasi yang sama bisa saja didistribusikan ke beberapa pihak yang berbeda. Kemudian bagaimana masing-masingnya memperoleh data-data itu juga harus dicek, harus diuji juga pengendaliannya. Di sini dicontohkan ada departemen pemasaran, marketing di sini ya. Bisa saja dia menggunakan informasi penjualan untuk memberikan komisi dan melihat kuota penjualan. Sementara itu juga di sini Departemen Accounting ya, bisa menggunakan informasi yang sama untuk urusan laporan keuangan. Nah, ini yang akan dilaporkan data yang sama sebetulnya. Tetapi yang menggunakannya dua unit yang berbeda. Nah, ini di akhir nanti harus dilakukan rekonsiliasi supaya datanya sama antara yang digunakan oleh departemen atau bagian dari pemasaran, marketing, dan juga departemen accounting. Yang digunakannya adalah sama, maka tentu harus sama juga. Tetapi potensial berbeda terbuka kemungkinan. Maka di sini perlu dilakukan rekonsiliasi di antara dua pihak